Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara mukarramin, para guru-guru kita, mukarram Ustaz Ade, mukarram Ustaz Akai, mukarram Bapak Amir, orang tua kita Pak Haji Nan, Bapak RT Nangcu, Ketua DKM Musola Darul Iman yang saya hormati, Tuan DKM Masjid At-Taqwa yang saya hormati, para bapak ibu kesepuhan, seada-adanya jamaah yang saya hormati. Syukur kita atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jadi orang benar, jadi orang mulia, orang datang ke mauludan insya Allah mulia. Itu buktinya pohon lompong kemarin kapan dia kagak dibersihin, barang manggennya yang adanya di depan kita. Di pohon lompong kemarin kan di jalanan, kehujanan, kepanasan, debu, gak diurus. Kadang marapi dielapin sama panitia kok, terus dicuciin, dibrongsong kan, diselimutin. Emang apa pohon lompong tumben-tumben kagak diselimutin? Karena ikut maulid Nabi. Itu pohon lompong sampai mulia begitu dikedongin, ikutan maulid Nabi. Ilokan kita kagak. Wah juga. Ini mah budaya kita, emang orang tua kita ajarin, ya kita mah terus saja mauludan. Dan satu tukang sound system yang saya hormati juga. Mudah-mudahan tukang sound system biar masuk surga. Amin. Sama sound-soundnya bawa. Ya kita muludan lagi di sono. Surga mah enak kita, emang kita doyan muludan. Ya di sono kita muludan emang apa? Enak kan ya di surga mah kita nggak pakai nyari duit. Muludan di sono mah apa gua ada udah. Berkah kita. Ya kita minta hidup kita berkah. Nggak kudu banyak, kalau berkah mah ziyadatul khair ba'dal khair, ditambahnya kemuliaan setelah kita mendapatkan kenikmatan. Sedikit tapi terus bertambah, itu yang bikin kita berkah. Itu yang kita minta. Makanya Rasul itu diutus ke alam dunia. Ini bawa budaya. Jadi bawa budaya. Coba bilang budaya nggak boleh kita lakukan, silakan. Allah puji Rasul, innaka la ala khuluqin azim. Tapi Rasul bilang innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allah mengatakan khuluq, tapi Rasul mengatakan al akhlaq. Apa itu khuluq? Khuluq ini sim nakirah, artinya sifatnya umum. Perbuatan baik yang dilakukan oleh satu tempat, satu kaum, satu pribadi. Ini perbuatan baik yang dilakukan, artinya setiap perbuatan baik yang dilakukan nggak kudu ada dalilnya. Tapi kalau al-akhlak, perbuatan baik yang sifatnya ubudiyah, itu kudu ada dalilnya. Jadi ada amal, ada ibadah, ada amal ibadah, ada amal yang jadi ibadah, ada amal yang nggak jadi ibadah, kesebutnya amal soleh, perbuatan baik. Perbuatan baik mah nggak kudu ada dalilnya, beda. Masuk budaya, perbuatan baik kata Imam Syafi'i mah adat, al-adatu muhakkamah, adat dijadikan patokan hukum. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan al-istihsan ma'udal hasanah indal qaum wala yukhalifu li syar'i, perkara yang dianggap baik oleh satu kaum, satu golongan, satu tempat, dan tidak menyalahi aturan syarak walaupun tidak ada dalil syaratnya.
perbuatan baik. Namun ini kan perbuatan baik, orang datang ke musola kan udah baik aja. Duduk di pengajian baik apa kagak? Baik. Mau ikhlas mau kagak ikhlas ada pahalanya. Kalau buat baik mah duduk di masjid mau ikhlas kagak ikhlas ada pahalanya. Sama kayak kita duduk di kafe. Duduk di kafe ikhlas kagak ikhlas ada dosanya tetap aja. Iya kan? Nah iya sama, kita duduk tempat jelek mau ikhlas kagak ikhlas ada dosanya. Duduk di tempat baik ikhlas kagak ikhlas ada pahalanya. Kenapa? Karena amal soleh bagian budaya. Budaya beda-beda. Likoli kaum menyatakanlah bistilahihim, masing-masing kaum berlaku dan berbuat sesuai dengan budaya yang ada. Itu budaya kayak pakai jilbab budaya. Yang aslinya mah perempuan suruh nutupin palanya, tutupin. Pakai apa? Ya terserah. Saya nggak punya jilbab, pakai spray. Ketutupan apa kagak? Tutup semua. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Beda-beda. Dulu nendek kita pakai jilbabnya nggak begini kan? Ini mah kan baru-baru aja pakai jilbab. Pakai disemplangin doang begitu. Nanti nyapu pakai kutang yang panjang banget ini. Dan kantongnya kecil banget di sini nih. Kalau ngambil itu kayak lipat banget. Nendek kita begitu doang. Budayanya begitu dulu. Nggak sama orang Sindangkar sama orang Arab. Orang Arab mah jilbabnya panjang-panjang, ada kan ya. Yang jilbabnya sampai mata kaki. Ada yang jilbabnya, yang wajib mah ketutupan aja buah dadanya segitu. Tetenya ketutupan. Udah segitu aja. Emangnya kagak boleh orang Sindangkar saya pakai jilbab panjang? Boleh. Yang namanya budaya itu boleh dilakukan. Cuman walaupun boleh pantas atau tidak untuk dilakukan. Itu kalau kira-kira pantas lakuin, kalau kagak ontongan. Lah orang Arab pakai jilbab juga pantas, pakai panjang-panjang, orangnya tinggi 2 meteran, 1,80 meter, pakai jilbab 1,5 meter, uruk. Lah orang kampung tinggi 1,5 meter, pakai jilbab 1,5 meter, itu kayak orang-orangan sawah. Emang kagak boleh-boleh, itu budaya. Ya jangankan budaya kampung, budaya kita, rumah tangga kita dengan rumah tangga sebelah kan beda. Perbuatan baik yang dianggap baik oleh rumah tangga kita dengan rumah tangga sebelah itu beda-beda, nggak sama. Orang itu ada yang manggil bapak, ada yang manggil papa, ada yang manggil ayah, ada yang panggil abi. Itu mah budaya. Aslinya perempuan itu wajibnya takriman wa ta'liman, menghormati dan memuliakan itu. Manggil papa, manggil bapak, manggil ayah itu silakan. Boleh-boleh aja. Manggil namanya aja boleh. Melaki kita namanya Agus, panggil Gus ini. Boleh itu. Tapi kan anak kita. Kata anak kita Gus dipanggil mana Gus? Gus, Agus. Gak orang manggil papa boleh, pantas apa kagak gitu doang. Yang dipanggil papa mah yang bagaimana? Kalau yang dipanggil papa mah yang kerjanya bawa mobil, pakai baju dimasukin, pakai ikat pinggang, sepatu mengkilat, nentengnya tas. Panggil papa huruf. Anaknya pulang sekolah, mama, papa mana? Papa masih di kantor tuh. Panggil papa. Lah kalau laki kerjanya bawa kerendang sama galah, mau ontongan. Agak hurufnya sama mama, papa mana? Papa lagi boninjo. Apa baca kiber? Ya yang pantas aja. Ini budaya itu hal yang pantas untuk dilakukan. Ibu orang perempuan kan auratnya ketika dia sholat, selain sholat itu kan muka, selain muka dan telapak tangan itu sah. Kalau Imam Syafi'i di luar sholat semuanya aurat. Makanya ada orang pakai cadar. Pantas. Aurat itu sebuah kehormatan. Jadi jilbab itu sebuah kehormatan. Pakaian yang terhormat, yang pantas dan terhormat.
habis sholat pakai mukena sholat, pantas apa enggak? Pantas kan pakai mukena, pantas. Tapi kan kalau ke pasar mah kurang pantas ya pakai mukena. Kan ketutupan auratnya itu semua. Lah ke pasar pakai mukena. Ya kalau yang belanjanya siang, kalau tukang sayur 2 malam ke pasar pakai mukena iseng orang. Dia kan nggak pantas, boleh, cuma nggak pantas. Walaupun itu pantas untuk sholat, tapi nggak pantas untuk di luar sholat. Berenang pakai mukena, wah, lelah kucing. Yang pantas itu budaya. Lah ini bagian dari budaya kita. Orang dulu mau budayanya banyak. Montongan lagi udah pada gede, udah pada tua. Kita dari masih kecil ini udah diajarin budaya sama orang tua kita. Diajar. 4 bulan dalam perut kita, orang kita masuk kanan pada selamatan. Ajaran budaya. Hukumnya 7 bulan dibacain Yusuf, dibacain Maria, itu budaya. Dan itu terjadi. Nabi nggak pernah begitu, ya jari Nabi mah. Nabi mah kagak pakai begitu, doanya manjur. Nah kita doanya kagak manjur, makanya suka manggil orang budaya. Kalau habis sholat Nabi mah diem Pak. Nabi itu habis sholat diem. Enggak wiridan kayak kita, blok enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, diem Nabi. Nabi diem, sahabat diem, semua enggak berani. Nabi diam, artinya nyampe ke Allah. Nabi artinya nyampe ke Allah, sahabat nyampe karena ada Nabi. Ya sekarang kita habis sholat subuh, imam diam, makmum diam, imam diam, tidur makmum. Apa-apa mau nyamain nama Nabi, emang lu siapa? Ya beda kita dengan Rasul. Makanya kita ada budaya, makanya kita menanamkan budaya, menanamkan ajaran Islam itu kepada anak kita dari buaya. Makanya utlubul ilma minal mahdi ila, cari ilmu dari ayunan. Siapa yang kasih ilmu? Emak kita. Dari buaya, dari kandungan dikasih ilmu emak kita. 4 bulan selamatan, dan 7 bulan selamatan lagi. Ntar bocah beranak 7 hari selamatan lagi orang kita. 7 bulan kudu pakai selamatan, kudu ada rujakannya. Emang apa kudu pakai ada rujakannya? Karena gambaran hidup kita itu cuma 7 hari. Kadang hari Minggu kita masih hidup, kali Senin mati. Senin hidup, kali Selasa. Selasa masih di kebun, kali Rebo. Rebo masih nyari kerotok, kali Kemis. Kemis masih mancing, kali Jumat. Jumat masih gelarin karpet di masjid, kali Sabtu. Sabtu masih kondangan, kali Minggu. Minggu masih hidup, apa lagi? Senin lagi kan hidup kita begitu. Makanya kalau orang 7 bulan kudu tanggal 7, 17, 27, 37, 47. Kudunya nggak ada 7-7-nya. Emang ada dalilnya di Al-Qur'annya? Ada. Kita ogah nyari. Kalau ditanya, emang apa pakai 7 bulan? Gue dari sononya udah begitu. Sewot dari sono ya katanya. Ada dalilnya di Al-Qur'an. Kalau kita mau nyari falam mata ghasyara hamalat hamlan khafifah. Ketika Nabi Adam menyinari Siti Hawa, bahasanya sinar, menyinari, bahasa yang pantas untuk para nabi. Tagosya itu menyinari. Kalau bahasa fikihnya makan jima, tapi ini menyinari. Siti Hawa hamlan khafifah. Siti Hawa hamil kecil bahasanya ngidam. Orang perempuan suka ngidam wajar, Siti Hawa juga ngidam, Fatimah juga ngidam, sama. Apa beda pinta kadang-kadang minta mangga yang di pohonnya. Mangga di kebun banyak sih, di pohonan banyak, di dagangan banyak. Ogah katanya itu mah mendingan metik dari pohonnya. Lakinya kedangerangan metik nangga, mana semut larang mulu lagi. Kita dipetik dari pohonnya, kasih bininya, nih mah nih mangga yang lu minta. Agak gue makan udah agak pengen, najis banget. Biasa lah bini saya dulu begitu, ngidam minta duren. Agak musim duren, minta duren, kita apa nyari-nyari ke sono ke Ramadjati, ke Indo kali ada duren, kagak.
Ninggalnya frustasi saya beliin soto Betawi di garasi juga sama dia. Apa urunan nungguin? Falamma asqalat da'awallah. Falamma asqalat ketika hamilnya besar da'awallah. Adam sama Hawa da'awallah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doa bahasa Arabnya minta yang baik, bahasa Indonesianya bahasa Arabnya minta kebaikan, namanya rojaan. Turun ke Jawa rujakan, rujaan, turun ke Sinakarsa rujakan. Makanya orang 7 bulan kudu ada rujakan. Kenapa? Karena itu simbol permintaan. Itu rujakan isinya macam-macam, kudu 7 rupa, kagak boleh serupa, kudu 7. Ada yang manis, yang asam, yang pahit, yang sepet, yang getir, semuanya 7. Gambaran apa? Gambaran hidup kita di hari yang 7. Kadang kita sekarang ini bagus, besok nggak bagus. Kadang sekarang senang, besok susah. Kadang sekarang manis, besok pahit. Udah diajarin sama orang tua kita, ini gambaran hidup lu. Kan ketika lu hidup di alam dunia, gambaran lu hidupnya begini. Jangan pengen manis terus, jangan takut sama pahit, jangan bingung ketika hidup kita getir. Semuanya kita alami, itu hidup kita di alam dunia. 7 hari dengan macam-macam rasa yang 7. Orang kita begitu. Ajarannya ada. Itu kudu pakai delima dari mana? Ngapa nggak pakai capi? Di kampung kita kan banyak capi. Ngapa kudu pakai delima yang susah langka nyarinya? Siti Fatimah dulu ngidam pengen makan delima. Kata Fatimah, kamu ngomong sama Ali, bang, gue pengen banget makan delima dah. Udah neng, ntar gue cariin. Sayyidina Ali berangkat ke pasar, dia nyari delima. Begitu sampai dapat 1, mau pulang, di tengah jalan ada encing-encing. Kata encing tuh, lu bawa apaan li? Delima cing. Bakat apa? Fatimah kon ngidam. Emang apa cing? Encing dari pagi buat makan ini li, lapar banget. Buat encing aja ngapa tuh delimanya? Lah Sayyidina Ali dikasih delimanya, dikasih. Encing makan dah, jadi Fatimah mah bagaimana kenta? Begitu sampai rumahnya kata Fatimah, dapat bang delimanya? Dapat neng. Mana? Satu tadi di jalanan dipinta mencing-cing. Encing katanya lo makan nih dari pagi, gue kasih dia tuh delimanya. Enggak apa-apa bang, emang sekarang gue sih udah kagak pengen. Biasa begitu. Kita mah nyari, ini udah sampai kagak pengen, biasa. Itu ngidamnya. Bahasanya dakwah, dia ngedoa. Nah dibudayakan oleh orang kita begitu. Karena orang kita mah emang ngaji dulu ada langkah. Makanya sama orang tua dibudayakan modelnya. Makanya kadang-kadang kita nggak tahu artinya, ngikut baik kita mah. Bener kalau kita bilang dari mana dalilnya, dari sononya begitu ya udah. Kalau kita nggak ngerti mah dari sononya aja begitu, itu budaya. Ini kan nggak beda-beda. Likuli kaumin ya takalamun habis dilagi. Masing-masing kaum berlaku dan berbicara dengan adat yang berlaku. Nggak kudu sama kita sama orang Arab. Orang Arab pakai gamis lah, kita nggak kudu sama pakai gamis. Gamis itu kan baju kurung yang terbuka tengahnya. Bahasa gamis itu baju kurung yang terbuka tengahnya. Kalau kata kita jubah. Kalau sampai kemari mah baju koko, baju kemeja tuh kesebutnya gamis. Kolans apa namanya? Iya baju gamis. Orang laki-laki sunahnya pakai sorban ketika apa? Ketika dia sholat pakai sorban. Sorban itu namanya imamah. Imamah itu yang dibelebeti di kepala. Imamah. Nah kalau yang diselempangin namanya ridaun. Rida namanya, kalau bahasa Sunda cuma selendang. Yang disampirin di sini selendang. Sunnah ya sunnah walau bihaitin. Walaupun satu dengan satu helai benang, sunnah pakai ketika sholat. Rasul ketika dia sholat pakai gamis, sunnah. Budaya Rasul itu membudayakan. Islam itu dimasukkan ke dalam budaya Arab pada saat itu. Jadi ketika Rasul pakai gamis, ketika sholat pakai gamis, sunnah pakai gamis. Kenapa? Karena Rasul pakai gamis. Tapi Rasul perang pakai gamis, ke pasar pakai gamis, itu namanya nggak sunnah buat kita. Kenapa? Itu a'rad basariyah. A'rad basariyah itu apa? Perbuatan Nabi yang dilakukan yang berdasarkan kepribadian Nabi dan berdasarkan lingkungan yang ada. Itu a'rad basariyah namanya. Boleh kita pakai gamis? Boleh. Kalau pantas mah RT kan keluar pakai gamis boleh.
Cuman kan kata orang loh, itu hati pakai gamis, pakai imam, kata anggot apa itu kata? Emang agak biasa, agak budaya dikata anggot kita. Jadi nggak sama. Jadi nggak beda-beda. Punya bini ada yang cerewet, ada yang kagak, itu biarin. Rumah tangga kita nggak cerewet, rumah tangga sebelah cerewet, biarin itu mah. Nggak apa-apa. Abang dia tuh kata mah suka diem baik, kata jadi punya bini mah. Neng liatin tuh diem baik. Adem mah rumah tangganya kagak bawa itu kayak lu. Biarin. Memang itu udah adatan bini kita yang begitu mah. Orang perempuan maka saya bilang penyakitnya 3. Yang pertama cemburuan, yang ketiga, yang kedua cerewet, bawel, yang ketiga mata duitan. Penyakit orang perempuan dari zaman dulu. Tapi kalau bini kita sering ngaji kayak begini mah insya Allah hilang. 2 yang hilang. Cerewetnya hilang, cemburuannya hilang, atuh doang nggak bakal hilang. Mata duitan. Orang laki nalar duit di mana gua kan urus sama dia. Saya mah ngomongin bini orang-orang, bini saya. Kan tumben-tumbenan saya kan biasa kan kalau ngaji kan suka buat tas buat kita. Itu duit saya taruh di kita. Lembar di dalam kita. Bini saya tumben kagak pernah buka-buka kita mah. Bilang apa bos ada duit kayak gitu, buka kita sama dia. Begitu saya pulang nanya bini saya, ini duit apaan? Di mana? Di tas. Oh, duit sial. Duit sial bagaimana? Sial ketahuan. Kendus bahaya itu. Itu budaya biarin aja. Kan saya bilangin kemarin, orang laki itu tugasnya ngasih, perempuan tugasnya sayang. Pengasih, penyayang. Allah itu pengasih, penyayang. Sifat Allah pengasih, Allah kasih ke laki-laki. Sifat Allah penyayang, Allah kasih ke perempuan. Jadi kalau laki-laki pengen disayang sama perempuan, kudu banyak ngasih. Laki koret pengen disayang sama bini dia. Gopek dibawa ke kemana-mana, takut banget hilang. Kalau takutan nih bini, laki takut punya dompetnya dibawa kemana aja, berarti bini curiga, laki curiga di rumahnya ada maling. Laki masih bilang yang penting mah kagak bisa nyayang, kagak bisa. Orang perempuan yang bisa nyayang mah 9 bulan dibawa-bawa, kurang sayang. Sifat rohimnya. Perempuan itu ada punya rohim, laki-laki nggak punya rohim. 9 bulan rahim bahasa kampungnya mah. Bismillahirrohmanirrohim. Ana Rohman wa ana Rohim ahab islamit ismi. Jadi sifat Allah, nama Allah dipercayanya ke perempuan bukan ke laki-laki. 9 bulan perempuan gunting, hamil. Lagu banget pakai nggak kenal gunting. Orang kampung. Sekarang udah lagunya udah kerak. Ngomong kau sama aku dia. Orang kampung ngomong kau sama aku. Engkau hendak kemana? Aku hendak ngoret dia. Ngoret pakai engkau. Bocah muda pakai apa? Kita ada rokok masih batang. Kita rokok masih batang pakai aku. 9 bulan dikandung, kenapa? Karena Allah percayakan sifat rohim. Makanya yang bisa nyayang anak itu perempuan, orang laki kagak bisa sayang. Saya bilang rumah tangga rata-rata yang mati orang laki dulu. Ya kan? PRT banyakan janda, banyakan duda. Yang janda kan? Artinya orang laki pada mati. Emang apa? Karena nggak punya rasa sayang. Anak dirawatin sama orang perempuan hidup. Anak kita nih ngomongnya kecil-kecil kayak batu baterai 4 biji.
Lakinya mati, bininya hidup, keurus. Bocah sampai gede sekolahin, sampai urus, sampai ngawinin, keurus sama bini kita. Coba kalau kitanya bini kita mati, anak-anak kita kecil-kecil kayak batu baterai, habis apa-apa tuh. Yang ada ke rumah wanya, yang ada ke rumah deknya, yang ada ke rumah emaknya. Kagak bisa ngurus, cebrik banget bocah. Emang kagak bisa ngurus. Titip-titipin tuh bocah tuh. Emaknya, rumah wanya, rumah apa. Lakinya kemana? Kawin lagi. Brengseknya orang laki begitu. Kayaknya orang laki kalau bininya mati katanya sayang sama bini. Saya kata orang laki bini mati ikut kubur lagu apa? Saya mau Ustaz sayang sama bini saya, sayang bukan sayang medem. Apa kagak dari kemarin? Kagak dari kemarin. Orangnya kenceng banget medetnya. Makanya dikasih ya perempuan yang umurnya panjangan. Rata-rata perempuan umur panjang kenapa? Karena Allah tahu betul makhluknya. Titipannya, amanahnya sama orang laki nggak bisa keurus. Makanya keurus sama orang perempuan. Orang laki mantap mati kok. Ya, orang laki mah tembok-tembok bini belum mati aja kawin lagi dia mah. Sahabat lagunya. Duit banyak aja kawin. Basta Rasulullah SAW. Nah Rasul, Ustaz Rasul. Rasul yang begitu doang. Untungin ambil gitu mah. Amin ojok-ojokin gaya. Jangan kawin aja. Kalau nikah kantor mah kagak berani dia. Udah pakai tanda tangan bini pertama. Istri yang mana yang mau dimadu? Terus bagaimana? Nikah siri aja. Cewek sama gua cewek. Pokoknya kalau cewek punya laki jarang balik, jangan kemana-mana nyarinya. Tanya Amil. Biarin lagi udah. Mau ngapa ribet-ribet lah ngaji, entahnya kalau udah kagak khusyuk amat sih antepin dia mau ngaji mau khusyuk mau kagak tuh. Ngaji tengah hari. Betul-betul masih untung kita masih betah ini ngaji dan tengah hari ini. Penter banget manahan. Ya udah kekiplik baik. Misal katanya kagak pinter, dari mana sih mau ngaji seminggu sekali, setahun sekali pakai pakai pinter lagi. Dia ngaji tiap hari aja misalnya kagak pinter-pinter, wah yang gini. Kayak seminggu sekali pinter, udah gitu bareng sama arisan, kalah udah ngaji dah. Hari dah kita masih ada kita masih. Tanda kita demen sama Nabi. Itu perempuan, orang laki pada mati. Emang apa orang laki pada mati habis dipendelin sama bininya? Emang apa? Emang iya ada orang perempuan mau cerewet. Punya bini cerewet, alhamdulillah. Kenapa? Bini kita awet muda. Emang apa awet muda? Mulutnya olahraga terus. Semakin sering dia ngomel, semakin sering dia olahraga. Urat-urat sarafnya ketarik, kenceng, muda. Daripada pedikur mahal, kesalon ngomel aja. Kenapa perempuan itu dikasih sifat bawel? Karena perempuan berpotensi besar stres itu di perempuan. Capek dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi kerja, capek ngurus anak, ngurus rumah tangga, ngurus semua diurusin. Potensi besar stres ada di perempuan. Makanya untuk melampiaskan kekesalannya, stresnya dia ngomel. Itu namanya distress. Distress. Kenapa? Stres ada 4. Yang pertama eustress, yang kedua distress, yang ketiga hyperstress, yang keempat hypostress. Eustress bagaimana? Keinginan untuk melakukan perbuatan baik. Lihat tetangganya baik, pengen baik. Lihat tetangganya bagus, pengen bagus.
Lihat tetangganya pintar, pengen pintar, itu namanya eustress, keinginan untuk melakukan perbuatan baik dan terus dia kerjain. Eustress. Yang ketiga, distress, punya keinginan tapi dia nggak bisa melampiaskannya, tapi hanya bisa dia dengan melampiaskan emosinya, makanya suka ngomel. Itu distress, ngomel, paling kebor. Dan itu prinsip orang perempuan kudu ngomel. Kenapa? Karena asalnya perempuan dibikin dari Siti Hawa. Hawa. Pagi-pagi loh Hawa. Kalau orang hakim dari Nabi Adam. Hitam Adam. Orang laki jarang ngomong. Orang perempuan ngomong stres bagus. Daripada keduanya ngomel kagak punya masalah, ngomel kagak hypostres. Hiperstres, apa dibanting-banting sama dia? Masih bagus, dia ngomel terus, sewot-sewotan tuh, sama laki baru pulang, diomelin. Mendingan diomelin Pak. Bini kita ngomelin kita bagus, kenapa? Daripada laki orang diomelin. Masih ada orang yang diomelin. Kalau kagak demen tinggal, jangan diladenin kalau perempuan lagi marah. Kenapa? Melampiaskan emosinya, jangan diladenin. Bini marah, tinggal. Senang dengerin, kagak senang pergi. Jangan dilawan. Ntar bisa ngomel, bisa. Bini kita mah kagak ada orang laki, gue bisa ngomel, mau cuek bisa ngomel. Lama kilasan bisa ngomel, banyak banget. Bini bisa. Kagak lihat aku bercanda. Gilesan sih diomelin sama dia. Bawa aja minumnya. Yang parah itu kalau perempuan udah kagak ngomel Pak. Hypostres, diem aja. Punya masalah diem. Tanya sama lakinya, mama ngapa mak? Donjor gimana kenal? Mama makan. Diem. Ma ngapa saya ini? Anak nanya, malu ngapa? Nggak tahu Pak, dari pagi diem Pak. Malu lapar kali. Sedangkan gak mau diem lama-lama hypostres, punya beban tapi dia nggak bisa lampiaskan. Ujung-ujungnya diem, depresi, psikopat, bipolar. Nggak bisa bipolar, psikopat, depresi, ujung-ujungnya PA. Makanya kalau kita punya bini bawel, alhamdulillah. Pertama bini kita awet muda. Yang kedua rumah kita aman dari maling, PT, kalau pakai ronda. Nah siang ngomel, sore ngomel, malam ngomel, kapan kata maling kapan tidurnya sih? Aman rumah kita kagak pakai ronda. Ringan tugas bawa bapak ronda malam. Tenang aja. Kalau gabangatan bawel punya kesian laki. Apa? Gampang mati. Banyak orang mati, orang laki mati karena dibawelin sama bininya banyak. Stres dia. Orang laki stres dia bisa ngomel. Orang perempuan stres bisa ngomel. Orang laki nggak bisa. Kenapa? Orang laki cuma 4 kata sehari semalam dia produksi otaknya. Kalau orang perempuan otaknya 10.000 kata. Sehari semalam 10.000 kata yang diproduksi oleh otak perempuan. Tiap. Makanya perempuan kalau lagi marah biar kata dia pendiam, kalau lagi ngomel apa yang ketemu omongan. Ketemu aja tuh omongan. Orang laki nggak bisa ngomel. Kenapa? Cuma 4 kata dari semalam. Rambut yang tumbuh di perempuan itu 280.000 helai. Itu yang saya baca. Bukan yang saya hitung. Kalau orang lagi itu 170. Makanya yang seringan botak itu orang 170.000 helai, 2 kali lipat perempuan. Kenapa? Karena di kepala perempuan itu banyak nutrisinya, banyak nutrisi, banyak vitaminnya. Karena untuk menopang kata yang masuk ke dalam otaknya. Allah udah ciptakan itu adatnya. Karena
banyak nutrisi yang masuk ke dalam kepala orang perempuan, maka rata-rata di kepala perempuan banyak binatangnya. Yang banyak butuh sama. Orang perempuan nyariin atuh di belakang atuh lagi, atuh di badan biasin aja pagi, beri belonjoran, ngebias 5 orang muter. Apa? Dibisin ku jeli banget orangnya jeli banget. Itu tak. Nutrisinya banyak, vitaminnya banyak. Rambut saya kan nggak ada kutu. Semakin banyak nutrisinya, semakin banyak kutunya. Semakin banyak nutrisinya, semakin tanda kecerdasan anak itu. Makanya anak perempuan kutunya banyak, tanda cerdas. Orang perempuan kutunya banyak, tanda cerdas. Makanya kalau pengen cerdas, piarain kutu. Udah ada aturannya. Makanya perempuan dikasih kecerdasan, bukan laki-laki. Laki-laki dikasih kepintaran, tapi perempuan dikasih kecerdasan. Orang perempuan cerdas, orang laki-laki kurang cerdas, tapi pintar dia. Kenapa? Cerdas, kuat mikir. Orang perempuan, orang laki nggak kuat mikir. Orang perempuan kuat mikir, cari solusinya orang perempuan. Orang laki kalau udah nyerah pikirannya, ini ya maju lu mah. Mau udah puyeng tagih sama kolektor, ini lu maju. Laki nggak kuat mikir. Makanya orang laki, anak itu kayak gini nih, senang minta duit ya masa minta jajan sama bapak. Kalau yang kecil-kecil sama mama, tapi kalau yang jajannya gede pasti ke bapak. Kenapa? Gampangan. Kalau mama susah, kondangan minta balon susah. Mak minta balon ntar aja pulangnya ya. Makan dulu, kondangan dulu. Dia bocah pulangnya nangis, ntar aja mak. Pulangnya mak balon. Katanya tadi habis kondangan katanya beli balonnya. Ntar aja, ntar gue lewat depan rumah. Itu mah agak dijual pajangan. Itu bocah nangis sampai diem. Itu diemnya bocah kenapa? Frustasi. Kagak bakal dibeliin sama emak. Tapi kalau bapaknya maka dibeliin gampang. Bang, udah balon. Jangan katanya bergelet. Nangis tuh bocah. Diam. Apa sih? Balon. Beli. Emang nggak sabar. Kesabaran itu ada di sini orang perempuan. Lelaki nggak sabar. Kenapa? Ya itu dia kecerdasan ada di perempuan. 50.000. Anak keluarga makan. Bocah makan. Anaknya makan 3 biji, lakinya makan, dia makan. Bocah. Dia tempe sekotong, tahu 5, minyak goreng seprapat, cukup, mau beras letter, ayo makan rame-rame, cabai udah banyak yang nyambel. Makan 50.000 sekeluarga makan. Ngomong lagi 50.000 buat dia doang di garas. Udah sampur 25.000. Katanya boros banget emak, katanya bocah jajan boros banget. Ya elah pak, bocah jajan paling gede 20.000 sehari. Ya bapak udah duit. Orang laki sampur 25 udah ketahuan. Ngopi 3 gelas kali 3.000 10.000. Udah 35.000. Berarti tukang mancing. Berapa 30.000. Belum bikin telur, bikin apaan, macam-macam jam 3 habis. Orang laki yang boros mah, bukan orang perempuan. Orang perempuan boros rame-rame kita makan. Orang laki boros buat dia doangan. Banyak orang laki yang makanya dulu saya sama laki, ibu saya bilangin kok laki capek banget lagi kerja, dia kerja capek siang, main bentakin baik, gampang mati begitu laki gitu. Kata saya bilang orang laki mati gara-gara di penggeli memang apa, orang perempuan 10.000 kata sehari diproduksi sama kulitnya, sama otaknya.
Orang laki 4 kata, makanya bawel tuh orang perempuan, orang laki nggak bawel. Orang laki mah bu ditanya atuh, gue jawabnya atuh. Orang perempuan tanya atuh, jawabnya 25. Orang laki tanya atuh, bang dari mana? Dari warung, beli apaan bang? Beli rokok, udah. Orang perempuan coba tanya, dari mana? Dari pasar, masa lalu teh di pasar terawih ngecek, udah pusing banget di pasar ngecek, udah macet banget mau bau, tapi dia tuh pemerintah bagaimana semuanya. Kita dagang dia kemarin kita beli sekarang udah pindah lagi baik. Sekarang kita dulu yang macet banget, 50.000 segini 50.000 sih mas pasti cabai naik, bawang naik, kita ikan asin naik, kita makan kita tahu gimana tahunya nasi itu makan enak aja. Kita mau lagi alis sama kena, bisa berocek kondangan dia, berarti kita menentukan 16 orang dia. Kalau kakak nama tetangga kagak enak ya ya kita makan kagak tahu ngomongnya dia yang kami beres ya udah masih segitu baru sebulan aja kagak tahu kita ditanya dia makin ngecek sekarang ada orang yang pikir aja kita ditanya dia lah itu yang nanya udah nyamu udah ngepel masih ngoceh gimana laki yang mau mati masak laki pulang ngojek bang Assalamualaikum salam ini yang lagi ngulek mak bikin kopi apa kopi kagak ada tuh lagi ngulek itu sendiri tembus di meja gue di meja sendiri apa kayak abang nggak bisa kan gue lagi ngulek ini laki diem minum kopi otak bawa ke ruang tamu sambil nonton TV bawain sampurna kretek di kantong lepis sebatang udah gepeng nulis sambil dia ngenes banget hatinya ngedongelin isap lo berdung tiduran bangun ya jam 1 dibangunin bininya bang bangun mau ngojek kagak mau makan gih makan tang dibuka belum santunya itu lagi dia lauknya dari kemarin tempe 3 hari boleh ngangetin nah tempe kan 3 hari kan sebelah kuning sebelah coklat apa ini bisa lagi tempe garing banget udah bininya ngomong bininya mak makan begini doang apa emang pengen apa makan yang ada dia udah protes masih bagus itu bisa makan ya mas kali-kali mah telur ceplok apa telur ceplok telur lu ceplok sini selagi bikin guru TBC hidup langsat bini bawel yang ada TBC orang miskin kan batuknya beda sama orang kaya orang kaya batuknya antep pendek orang kaya batuknya segitu doang orang miskin batuknya ada air di sukunnya panjang banget ada air di sukunnya banyak kecilin teh kalau ada orang batuknya panjang banget ininya pasti bawel udah kita mah budaya dan ngaji lagi gitu aja ini kalau kasih bener sama kita itu ya bener masih banyak ini waktunya udah orang kita keluar ya kalau kasih berkah segini aja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan Allah kasih rahmat buat kita Allah solehin anak-anak kita Allah solehin laki kita kalau kira-kira kurang puas mau undang aja lagi wa ma ata mukhalifan lima madha wa qulna kunta sukhti wa ridha wa ra'udhu ma la tuwafi jazmin wa sibbi jazmin takhirul qubi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.